Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillahi allati la tuhsa wa la tu'addu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu, bapak dan saudara-saudari yang semoga Allah muliakan di bulan Ramadan ini, dan di bulan Ramadan yang tentu kita sudah saling memahami, mengerti, yakni yang dimaksud as-siyam itu menahan diri. Kalau orang biasanya secara umum menahan diri dari makan, dari minum, akan tetapi yang sebenarnya adalah tidak hanya kedua itu, menahan diri dari nafsu amarah, puasa tidak marah-marah, menahan diri dari anggota badan, dari mata, telinga, mulut, lisan, kaki dan tangan. Semua ini untuk ditahan dari perbuatan yang maksiat. Apabila ini sudah, oh niki kok bosone basa Indonesia terus niki. Sing sepuh-sepuh mboten napa-napa. Sampuran, mengke kula pakai basa krama inggil anget, inggil sanget. Ning repot kudune. Dan diminta untuk kembali bahasa Indonesia meneh. Disuwun kalian panitia untuk ngambil kembali oleh repot saburan mawon nggih. Judul napa wau Bapak? Bekal 10 hari terakhir di Ramadan. Sebenarnya judul ini judul yang berat. Judul sing abot kanggem kula. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah SAW memberikan contoh lebih giat dalam ibadahnya di hari-hari sebelumnya, dan giatnya Rasulullah dalam ibadahnya di 10 hari terakhir itu di masjid i'tikaf. Sedangkan saya itu sudah 2 tahun ini, dua Ramadan ini nggak bisa i'tikaf karena mempunyai bayi. Nah, bayi itu kalau nggak ditunggoni ibunya capek sendiri ya. Kita i'tikaf tapi ibunya, istrinya marah-marah gimana? Karena bayinya rewel. Dan rada istimewa bayinya, nggak mau digendong orang lain. Digendong simbahnya, kita bawa ke rumah simbahnya itu setengah bulan. Setengah bulan itu tidak mau digendong simbahnya. Ya tetap ibunya sendiri yang gendong. Dan ketika itu saya juga tinggal pulang pergi ke Solo ke tempat mbahnya juga begitu. Karena memang, dan ketika saya tinggal untuk nanti i'tikaf ya masak ke istri saya. Kecuali ada yang membantu untuk momong itu tidak apa-apa. Barangkali dengan istri yang kedua yang bisa membantunya. Sah mboten ngoten niku. Mboten sah. Mboten sah pisan. Pindho. Wong lanang iki karepe ngoten niku.
Neng ya wedi dikrawu sambel istrinya. Tapi saya sudah diizini sama istri. Saya bilang, biar kamu nggak capek pekerjaannya, biar mungkin masaknya juga tidak setiap hari, tak carikan. Nah itu bayar. Tak carikan madu kan manis. Terus ngomong, oh ngono ya Mas ya, ngono ya. Wes kono golek. Di sini berarti itu ya. Izin apa nyongol gitu. Tapi kalimatnya di sini. Wes kono golek. Tapi tak manai itu diizini. Tapi ya ora wani golek. Masih takut dikrawuh sambel raine. Kembali permasalahan i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan itu, ternyata ketika Rasulullah memulai i'tikaf di masjidnya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian tidak kembali ke rumahnya, tapi rumah Rasul itu sampingnya begitu, samping rumah, samping masjid. Ketika Rasulullah mau menyisir rambut, ya rambutnya kepalanya diiringkan di jendela gitu, nanti disisiri istrinya namanya yang istri Aisyah, yang menjadi lagu populer ya, Aisyah terus pripun ya. Itu menjadi favorit lagu anak-anak ataupun ibu-ibu. Begitu romantisnya. Tetapi ketika Rasulullah sudah tiada, istri-istrinya pun meneruskan i'tikaf juga di masjid. Ternyata itu i'tikaf putri itu juga ada. Tidak hanya bapak, tidak ada laki-laki saja. Dan ketika Rasulullah SAW awal daripada i'tikaf di dalam masjid niku, minta dibuatkan bilik untuk beribadah. Kemudian istrinya Zainab melihat itu dan melihat biliknya Rasulullah, istrinya yang namanya Zainab juga minta dibuatkan bilik. Dibuatkanlah bilik kemudian Hafsah juga diminta dibuatkan bilik di masjid. Kemudian Aisyah juga diminta untuk membuatkan bilik di masjid. Namun akan tetapi ketika Rasulullah melihat istrinya ikut dalam iktikaf kok membuat bilik-bilik mengikuti Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ridho. Kemudian Rasulullah bersabda, kebaikan apa yang kalian inginkan? Kebaikan apa yang kalian inginkan? Dan Rasulullah mengatakan demikian, kemudian menyuruh bilik-biliknya untuk dibongkar. Tidak usah kalian pakai bilik. Jadi hal tentang bilik ini pernah ditiru oleh zaman sekarang di suatu tarekoh. Itu mereka ketika di masjid mereka membuat bilik-bilik, banyak puluhan bilik, dan itu ditiru. Padahal saat itu Rasulullah sudah tidak ridho dan bilik-bilik istrinya dibongkar, tidak diperkenankan. Dan Rasulullah hanya membuat satu saja untuk Rasul saja. Bagaimana Rasulullah SAW suatu hari di 10 terakhir Ramadan dibuatkan bilik itu, kemudian iktikaf,
ketika para istrinya juga minta dibuatkan bilik, akhirnya tidak diperkenankan, maka ini dasar di mana kita tidak boleh membuat bilik-bilik tersendiri. Yang diperkenankan hanya Rasulullah SAW saja. Karena ada sebagian dari perbuatan Rasulullah, sebagian dari amal Rasulullah yang tidak bisa ditiru oleh umatnya, yang tidak menjadi sunnah bagi umatnya. Rasulullah SAW itu dalam qiyamul lail wajib bagi beliau, wajib qiyamul lail, salat tahajud itu wajib bagi beliau. Tetapi untuk umatnya tidak diwajibkan karena itu berat. Andai saja jikalau salat tahajud niku wajib kagem kita pripun niku? Kira-kira abot napa abot? Abot kanggo banget. Nah, untung niku tidak diwajibkan, tapi disunahkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Yang itu sebagian kebiasaan orang-orang salih itu salat tahajud. Jangan sekali-kali mengaku dirinya, merasa dirinya saleh ataupun salihah kalau tidak terbiasa salat tahajud. Salat tahajud sebulan pisan ngaku salihah. Salihah saka ngendi? Ana kan pakaiannya ketok salihuah ya. Dan ngakuni salihuah terhadap orang-orang. Jangan sekali-kali mengaku itu kalau tidak terbiasa salat tahajud. Karena itu memang kebiasaan orang-orang saleh dan salihah. Jangan mengaku sekali-kali menjadi orang baik kalau masih celatu suaminya. Napa celatu? Menyinggung suaminya. Waduh, iki berat iki. Berat badan. Masih menyakiti perasaan suami, ini belum tingkatan. Kalau nanti seandainya kita bisa dikatakan, seandainya umat Nabi Muhammad itu diperkenankan sujud terhadap yang lainnya, maka yang paling aku kehendaki adalah para istri sujud di depan suaminya. Saking seharusnya istri itu taat patuh terhadap suaminya. Akan tetapi anak lanang seperti saya dan beliau-beliau yang putra itu miliknya ibu, miliknya orang tua. Kami itu milik orang tua, bukan milik istrinya. Tapi istri milik suaminya. Tapi suamimu milik orang tuanya. Bagaimana mungkin tidak mensyukuri istri-istri itu? Karena ketika suami-suamimu sejak kecil dididik, dibesarkan sampai sarjana, sampai bisa bekerja, sampai bisa mendapatkan duit, ketika sudah demikian dia kau ambil, dan apa yang hasil dia dapatkan untuk kalian, untuk para istri, untuk anak-anak kalian. Berarti itu kan jenengan tidak usah ngopain ini dari cilik, tapi menikmati setelah gede. Ya, gajine wong ben jenengan ya ora nyusoni ketika kecil, tapi nyusoni ketika besar. Ya ndak? Iya itu bukan rahasia lagi. Ada kalimat, oh ini kok temanya berbelok ini.
sejenak ya. Baik, kita akan kembalikan kepada tema. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah memasuki 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Ini istri Rasulullah sebagai orang yang sangat dekat kepada Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah 10 hari terakhir selalu menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Dan saya tuh malu kalau menyampaikan ini, karena tidak bisa i'tikaf untuk menghidupkan qiyamul lail tidak seperti ketika di masjid. Ketika di masjid itu kan banyak waktu luangnya, tidak terganggu oleh pekerjaan di rumah, kesibukan di rumah. Coba jenengan bayangkan ketika jenengan di masjid, kan terlepas dari kesibukan, terlepas dari mencuci, terlepas dari memasak, terlepas dari bersih-bersih, kayak wis merdeka. Walaupun arti ini saya mikir kira no. Nah, ketika dengan kondisi yang longgar itu Rasulullah betul-betul memaksimalkan. Rasulullah dalam kondisi memaksimalkan di dalam masjid qiyamul lail tentu dengan salat tahajud ataupun salat-salat yang lain. Kemudian beliau selalu dengan qiyamul lailnya itu juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk juga beribadah, berzikir, tilawah, apa saja yang menjadi sebuah nilai ibadah. Ketika kita capek dalam ibadahnya, kemudian kita istirahatnya setelah ibadah dan nanti menuju ibadah lagi, termasuk istirahatnya dinilai ibadah. Misalnya jenengan baca Al-Quran di rumah maupun di masjid, sudah mendapatkan satu halaman sak rai, kok pun capek, istirahat dulu. Dan dalam kondisi istirahat itu kan masih tujuan nanti dilanjutkan melih. Nah, istirahatnya penjenengan niku juga dinilai tilawah. Begitu rahmatnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya, terhadap manusia. Wong istirahat wae dinilai ibadah. Selain qiyamul lail, selain juga membaca Al-Quran, juga itu membaca Al-Qurannya tadi membangunkan keluarganya. Juga kata Aisyah istrinya, Rasulullah juga mengencangkan ikatan kainnya. Mengencangkan ikatan kainnya dalam artian Rasulullah menjauhi istri-istrinya, tidak memikirkan tentang keduniawiannya, tidak memikirkan tentang istrinya, tidak memikirkan tentang kecantikan istrinya, tidak memikirkan tentang hubungan suami istri. Mengencangkan, kalimatnya adalah mengencangkan kainnya dan menjauhi istri-istrinya, lebih berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan ini kan dalam pikiran saya itu masih jauh semacam ini. Terutama saya nggak bisa iktikaf, itu sedih. Sedih tidak bisa iktikaf. Kemudian yang paling perlu kita tingkatkan adalah contoh Rasulullah setiap di 10 hari terakhir lebih giat Rasulullah dalam ibadah melebihi hari-hari selainnya. Melebihi hari-hari selainnya. Coba jenengan rasakan sendiri. Ini kan sudah 10 hari terakhir. Sudah 2 hari kedua hari ya. Jenengan rasakan masing-masing cara kegiatan dalam beribadah kepada Allah tasih sami napa lebih giat.
tasih sami napa lebih giat? Kayake nggih tasih sami. Atau kalau bahkan luwih kendor karena wis terbiasa dari awal. Wis Ramadan ya ngene iki lah, wis biasa. Kaya orang yang tinggal di Makkah melihat Ka'bah itu karena sudah terbiasa. Melihat Ka'bah ya biasa begitu. Tapi nek panjenengan lihat Ka'bah yang pertama ketika umrah maupun haji pasti mencucurkan air mata. Nggih mboten? Nggih. Mboten ding wong urung tau weruh. Weruh ning TV. Mencucurkan air mata. Tetapi orang-orang yang di sana yang sudah terbiasa setiap hari, setiap saat melihat Ka'bah, ya tidak mencucurkan air mata karena sudah terbiasa. Mungkin seperti itu sifat kita ketika Ramadan 10 hari pertama, 10 hari kedua ya sudah begitu biasa, 10 hari terakhir sudah terbiasa. Atau bahkan kendor aku wis 10 hari pertama dan kedua ibadahku wis tak maksimalkan. Sing 10 terakhir wis tak layah-layah karena sudah terbiasa. Tetapi ketika kita mencontoh Rasulullah, maka Rasulullah 10 hari terakhir lebih giat dalam ibadahnya. Dan ketika bulan tilawah, syahrut tilawah, bulan membaca Al-Quranul Karim, kemudian kita mentargetkan dalam sebulan ini khatam sekali, atau tidak mentargetkan. Jenengan mentargetkan khatam sekali mboten? Enten nggih? Enten sing mentargetkan khatam sekali, ada yang mentargetkan 2 kali. Mungkin ada yang 3 kali. Kalau 3 kali itu untuk ibu-ibu berat sekali. Wong saya juga berat. Ibu-ibu lebih karena memang kegiatannya lebih banyak. Kata ibu-ibu, kata bapak, itu biasa. Oh biasa apa? Nganti bangkeane kaya mau pedhot. Tenan ta ngoten niku tenan mboten? Iku lho bangke aku nganti kaya meh pedhot. Boyoke kaya arep kok teko boyoke. Boyoke meh pedhot karena banyaknya kegiatan. Nah ini saya selingi, sebelum kita melanjutkan saya selingi kisah, riwayat. Biasanya orang itu kalau diberikan cerita itu tambah ling ngrungokke tenanan. Padahal kok ceritanya endingnya ora begitu. Tapi ini kisah akan mencambuk diri kita masing-masing. Kisah bintun fi nahari Ramadan. Hamalat fi yadayha ta'aman wa syarabatan. Ada seorang anak perempuan di bulan Ramadan di siangnya keliling kampung. Dia membawa di tangan kanannya makanan, di tangan kiri minuman yang ada esnya, yang seger. Dia keliling di siang hari bulan Ramadan. Dia sengaja itu. Kemudian dinasihati orang-orang, nak, ini kan bulan Ramadan, ojo ngimi-ngimi kancane. Tapi dia tidak peduli. Terus keliling. Hari berikutnya begitu lagi, keliling lagi. Semakin banyak yang menasihati. Dari usianya, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, sampai pada mangkel. Kailu anaknya sapa angger Ramadan. Ini ceritanya setiap Ramadan begitu. Anaknya sapa kae angger Ramadan mesti metu. Dan ngiming-ngimingi kanca-kancane. Aku ya pengen. Sing cerita ini bapak-bapak. Aku ya pengen wong weruh es teh. Pas luhur-luhur es teh atau es sirup atau es bliwah. Nah, seger.
pengen juga. Hari ketiga, dan dia anak ini lebih sengaja. Hari ketiga pas itu dia mendatangi ke masjid, anak ini di zuhur siang hari, dengan dia memegang makanan dan minuman, dan dia sedot minumannya, dia makan makanannya di hadapan banyak orang setelah pada sholat zuhur. Sengaja, dan dia katakan, enak nak, kowe iki angger wulan Ramadan mesti ngene. Maksudmu piye? Kok kowe iki mingin-mingini? Dan banyak yang sudah marah juga. Apa kata anak ini? Wahai bapak-bapak maupun orang-orang semuanya, kalian melakukan ini terhadapku sudah 11 bulan. Dan aku hanya melakukan ini dalam jangka di waktu Ramadan saja. Maksudmu apa? 11 bulan kami kelaparan, kami anak saya itu anak miskin. 11 bulan saya kelaparan. 11 bulan saya tidak mempunyai makanan. Sedangkan di bulan Ramadan banyak orang sedekah, saya punya makanan dan saya minum. Akan tetapi panjenengan semua dalam 11 bulan kami kelaparan, kami sakit, kalian tidak peduli padaku. Kami sakit sampai meninggal gak ada yang peduli. Sedangkan kalau kalian sakit dengan uang bisa berobat, bersegera. Tapi kami meninggal, saudara kami meninggal, ibu kami meninggal karena sakit tidak bisa berobat. Dan itu kau lakukan sudah 11 bulan tidak peduli pada kami. Dan aku tidak peduli pada kalian hanya bulan Ramadan saja. Berat mana 11 dengan 1? Perbandingannya 11 bulan. Setiap hari saya lapar. Mau makan sampai perut ini begitu sakit merasakan kelaparan. Tapi kalian tidak peduli kepadaku. Enten buatan enten iki. Ini untuk menohok hati kita. Ternyata ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita. Yang kadangkala kita tidak peduli, atau kadangkala kita tidak melihat, tidak tahu bahwa ada orang yang membutuhkan. Maka dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Beliau itu dalam ceritanya sering di malam hari pakai pakaian biasa supaya tidak diketahui bahwa dia seorang khalifah, berkeliling ke kampung-kampung. Jangan-jangan nanti ada orang yang nangis, jangan-jangan ada orang yang kelaparan, karena masa itu banyak orang kelaparan. Jangan-jangan ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Kalau tidak berkeliling, beliau tidak tahu, tidak akan ngerti ada orang-orang yang membutuhkan. Dan zaman sekarang itu secara ekonomi kebanyakan sudah cukup. Kalau ngitung ke kurang ya selalu kurang ya. Pemene panjenengan ibu-ibu kayak piro entek. Aja ngono Pak, aku yo dadine isin. Itu mencontohkan. Saya itu kalau ngasih piro wae kok ya kurang ya. Padahal dulu itu semua bayaran saya itu sudah tak kasihkan semua. Tapi ya kurang wae. Semua ki piro Pak? 500.000 kanggo sebulan. Ya mesti kurang. Sebulan kok ke 500.000. Nek panjenengan sebulan pinten atus sewu napa pinten yuta? Sak-sok. Wah, enak banget nih. Oh gitu toh. Oh tak pikir panjenengan iso wae. Sak-sok. Tak pikir tuh sak-sok ki nyoh. Sebule sok ngei seorang. Wah ini saya ketipu ini. Oh, itu bisa tak buat
tak ambil kalimat panjenengan sok dingai seora sok kon utang barang. Utang sik engko nek wis bayaran tak kei. Biasanya kan setiap bulan bayaran atau yang proyek setiap Ahad atau setiap Sabtu bayaran. Ternyata Sabtu enggak dibayar, utang oleh. Biasanya sampai jam 8. Ya. Dan kebiasaan Rasulullah iktikaf diikuti para istri-istrinya, artinya panjenengan para perempuan, para putri-putri yang masih muda maupun yang sudah agak setengah muda itu boleh iktikaf, kecuali nanti ketika dalam kondisi haid tidak diperkenankan untuk iktikaf. Di pertengahan iktikaf kok datang bulan, maka batalkan iktikafnya, keluar dari masjid. Tapi ini sebuah cerita saja, artinya kita menjalankan juga. Ibu-ibu jarang yang iktikaf karena memang kesibukan. Karena anak-anaknya juga, anaknya isih cilik mosok tinggal iktikaf, ya menjalankan sunnah tapi meninggalkan wajib. Mengurusi anak wajib toh? Kalau iktikaf hukumnya sunnah, kan tidak boleh menjalankan sunnah meninggalkan wajib. Nah seperti itu. Jenengan juga saya contohkan, jenengan melayani suami itu wajib. Untuk bersih-bersih itu kan tidak bersih-bersih kan setiap hari ya, tapi menjalankan tugas untuk suami tidak setiap hari. Maka ketika kita mengutamakan bersih-bersih daripada melayani suami, berarti dosa, karena melayani suami itu wajib, bersih-bersih itu tidak wajib setiap hari. Maka ketika suami mengharapkan, menginginkan, ya jangan pikir dewi, tak kei pura, nah orang kei golek liya lho, hati-hati jenengan. Tapi nek sing wis sepuh wis trima, wis ra pengin, wis taune. Tapi sing masih muda-muda seperti yang di luar itu masih muda-muda, para istrinya harus memperhatikan. Iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri. Ketika kita iktikaf di dalam masjid itu dengan niat. Niat itu di batin, di hati. Tapi ada juga yang mengatakan niat itu dilafalkan. Dan sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Monggo mau niat iktikaf di batin maupun secara lafal, dan berniat untuk menetap di dalam masjid seperti panjenengan. Menetap di dalam masjid seberapa waktu. Tetapi kalau Ramadan biasanya memang 10 hari penuh. Menetap di dalam masjid. Ketika jenengan pergi ke masjid sholat fardu atau pengajian dan panjenengan sudah duduk di situ, ada niat iktikaf, ada nilai tersendiri dari pahala iktikaf. Nah, iktikaf yang dimaksud di sini adalah iktikaf di 10 hari Ramadan, yang artinya adalah berdiam diri di dalam masjid ataupun menetap di masjid dengan tujuan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan datang ke masjid, duduk berdiam diri di masjid dan bertujuan beribadah kepada Allah, bertujuan untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, bertujuan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu juga ibadah karena menjalankan kewajiban, sebagian dari kewajiban orang muslim. Kemudian diamnya orang yang iktikaf di dalam masjid mungkin menghadap ke barat, ke kiblat ya, menghadap ke kiblat
duduk bersila, berzikir, mungkin membawa Al-Quran untuk ditilawah, mungkin berdiri untuk sholat, dan ketika duduk capek, ngantuk, dan ngantuknya tertidur, itu pun tidurnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di bulan Ramadan itu biasanya habis tarawih, ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau remaja tilawah di dalam masjid bareng-bareng atau bergantian. Itu ketika istirahat dari tilawahnya karena capek, kemudian istirahat, kemudian nanti bertujuan untuk melanjutkan lagi, istirahat panjenengan itu juga ibadah. Nilai ibadah itu sangat banyak yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita. Tinggal kita menjalankan atau tidak. Khusus di dalam iktikaf itu bertujuan ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah. Munajat itu ya pikiran, kemudian fisik, itu berusaha betul-betul hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munajat. Kemudian pikirannya juga taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Itu taqarrub kepada Allah, mengharap ampunannya, mengharap dari semua atas dosa-dosanya Allah ampuni. Pernah jenengan jalankan kayaknya ibadah betul-betul ketika ada permasalahan yang berat ya. Biasanya orang itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, permasalahanku ini betul-betul berat ya Allah. Tolong kami ya Allah, berikan jalan ya Allah. Atau kemungkinan kalau dosanya banyak, habis melakukan suatu dosa dan merasa penyesalan, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika iktikaf selain munajat dan taqarrub, meminta dosanya diampuni, juga berdoa agar kita dijauhkan dari siksa kubur maupun siksa neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai kita sampaikan, barangkali nanti ada yang mampu untuk itikaf. Barangkali nanti terbersit dalam pikirannya mempersilahkan suaminya. Pak, silahkan Pak mau itikaf. Untuk 10 hari terakhir Rasulullah itu katanya mengencangkan talinya, tidak mendekati istrinya. Aku rela Pak, Mas, aku rela, jangan kau dekati. Padahal biasanya didekati ya serah gelem. Silahkan pergi ke masjid. Seandainya istri mempersilahkan begitu, tentu suami yang soleh akan cancut tali wondo. Ambillah persiapan untuk pergi ke masjid. Andai istriku begitu ya, Masya Allah. Mungkin istri pertama tidak begitu, mungkin istri yang kedua mempersilahkan. Kapan mau ngomong doa? Dalam hadisnya memang disebutkan, saya nukil dalam hadisnya. Karena tidak hafal, kita mengambil di media. Hadisnya itu panjang. Dalam hadis kitab Bulughul Maram, Jangan sambil istirahat dari mendengarkan, mungkin telinganya sudah marem mendengarkan, istirahat sebentar.
Atau barangkali mau menyampaikan tanya barangkali. Tanya, nanti kalau bisa tak jawab nek ora ya tak lemparkan bagiannya. Pertanyaan tentang Ramadan. Apa yang membatalkan Ramadan? Apa yang membatalkan nilai ibadahnya? Semacam itu. Monggo dipikir dulu nek ana sing unek-unek dalam hatinya. Biasanya ibu itu kayak unek-uneknya loh. Ini unek-unek ngerasani tanggone. Unek-unek ngerasani tentang lem masak. Bulughul maram. Kitab Saum. Ini pengajian sudah rutin setiap Ahad nggih. Setiap Ahad. Kalau Ahad di luar Ramadan biasanya ada mungkin ada anak-anak yang banyak karena suka dengan snacknya. Kalau di Ramadan anak-anaknya hilang karena nggak akan bakal ada snacknya. Nah, jenengan istirahat ngoten iki dapat pahala. Iya. Istirahat dengan tujuan menunggu untuk mendengarkan berikutnya. Padahal yang mau didengarkan ra ketemu-temu nih. Hadis ketiga 528. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih. Kalau hadis dengan kalimah muttafaqun alaih ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang hadis tentu sudah sahihnya. Kalau kalimahnya muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Artinya setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir Rasulullah itu selalu iktikaf, tidak pernah tidak itikaf, tidak pernah, selalu itikaf. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Istri-istri Nabi beriktikaf sepeninggalnya. Jadi jenengan kalau mengikuti cara istri-istri Nabi ya jenengan iktikaf. Tapi juga melihat kondisi kalau jenengan di rumah banyak kewajiban, di rumah saja. Itu lebih utama karena kewajiban tidak boleh dibatalkan dengan mendatangi sunnah. 531. An Aisyah radhiyallahu anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda maridan wa la yashhada jinazatan wa la yamassam ra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wa la i'tikafa illa bisaumin wa la i'tikafa illa fi masjidil jami'
Rawahu Abu Daud wala ba'sa bi rijalihi illa anna rajiha waqfu akhir. Ini hadis dikatakan mauquf. Mauquf itu berhenti sampai periwayat tertentu dan katanya tidak sampai ke Rasulullah. Itu mauquf. Kalau hadis yang dhaif itu ada diriwayatkan salah satu periwayat itu tidak dobit, tidak bisa diyakini kebenarannya. Tetapi ini bisa kadangkala menjadi nasihat bagi kita juga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit. Kalau sudah iktikaf di masjid, ketika mendengar tetangganya katanya sakit, katanya tidak disunahkan untuk menjenguknya. Tapi hadis ini mauquf, tidak disunahkan menjenguknya. Kok menjenguknya dalam kondisi iktikaf? Padahal jenengan setiap hari-hari biasa tanggone lara ora dijenguk ya. Kadang kalawan begitu jenengan mendengar dikabari tetangga yang lain si anu itu nembe sakit. Jenengan terbersit hatinya untuk menengok mboten? Alhamdulillah kalau begitu. Setelah menengok terbersit berikutnya apa? Sebisanya menolong. Sebisanya menolong itu dengan apa? Doa. Yang penting aku doa. Aku arep golek oleh-oleh ya ora ono. Ya tak dongake wae. Kalau kita melihat, mendengar, paling tidak kita mendengar atau tahu dari siapa. Kalau tetangganya nembe sakit, berusahalah hatinya itu terbersit. Bagaimana dia lebih merasa kalau mempunyai tetangga, merasa mempunyai saudara dengan kita datangi. Kalau rikoh dewi ngajak koncone. Lek Mbak Yu, Mbah, ayo nyanggone kae. Kae jarine nembe loro jarine. Ayo. Nah, kalau bareng-bareng biasanya ketika ditengok satu orang dengan banyak orang itu lebih senang ketika ditengok banyak orang. Dia itu merasa punya saudara. Dia merasa punya tetangga yang memperhatikan. Ketika perasaan ini bangkit, maka imunitas dalam tubuhnya naik dan itu akan lebih cepat menyembuhkan. Apalagi ketika sakit, didoakan ya Allah, Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa dan selanjutnya. Kalau tidak bisa berdoa sendiri, ambil salah satu dari teman-temanmu untuk mendoakan. Kalau tidak bisa doanya Arab, Indonesianya atau Jawane. Ya Allah, ya Rabbku, ya Pangeranku. Untuk dalam kondisi iktikaf tidak disunahkan menjenguk orang lain, orang sakit. Tidak melawat jenazah, tidak melayat ya. Tidak melawat, tidak melayat. Mosok tanggane meninggal enggak melawat ya. Tega ya. Sing nglawat wis akeh, mosok aku ya ora ketok paling. Gedene semono ora ketok. Tetapi biasanya keluarganya juga tidak begitu memperhatikan karena dirundung kesedihan yang difikirkan keluarganya yang baru saja meninggal. Sing teko sapa kuwi ora pati paham. Tetapi tanggane ngerti, kae ora teko lho wingi lho. Kae teko ini akan menjadikan bahan dari hibah. Oh, kae wingi ora teko. Kae wingi ini. Oh iya kok Lek, jarene kae rada ora seneng karo kae, tambah-tambahi. Tidak menyentuh perempuan dan tidak menciumnya.
tidak menyentuh perempuan dan tidak menciumnya. Tidak artinya tidak menyentuh istrinya, tidak mencium istrinya. Tidak keluar masjid untuk keperluan kecuali keperluan yang sangat mendesak. Kalau keluar masjid untuk ke kamar mandi itu terbiasa ya, sudah biasa. Tentu itu bukan hal yang menjadi permasalahan. Tidak boleh iktikaf kecuali dengan saum. Ini ketika Ramadan ya. Wong ora poso kok iktikaf. Ini kan ya aneh ya. Ini ora ono katose. Oh. Kaile tanggoku. Wong sehari-hari nyuk ngerokok di siang harinya kok mosok saiki iktikaf. Ini ora ono katose. Tidak boleh iktikaf kecuali di masjid jami. Wah, ini hal yang maka karena ini hadis mauquf tadi. Kecuali di masjid jami. Masjid jami itu kalau dihitung kan masjid besar ya. Masjid raya. Kalau di sini masjid jaminya mana? Kalau di daerah mboten enten mriki. Masjid Agungnya enten pundi? Enten kota mereka. Masa itikafnya jadi satu di sana. Tetapi ini hadis mauquf yang kemungkinan sebagian tidak menjadikan patokan bagi kita. Setiap masjid yang kita ketahui boleh untuk dibuat iktikaf. Setiap masjid boleh untuk iktikaf. Riwayat Abu Dawud menurut pendapat yang kuat hadis ini mauquf. Akhirnya hadis ini dikatakan hadis mauquf. Yang perlu adanya kita sebagian dari isi hadis itu bisa sebagai pegangan, ada yang sebagian isinya tidak bisa sebagai pegangan. Maka ketika kita melihat dari hadis itu yang bertentangan dengan hadis yang lain, maka tentu hadis itu adanya kelemahannya, ada yang tidak tepat. Artinya hadis itu tidak sampai ucapan Rasulullah SAW, tetapi dinukil oleh seseorang yang untuk disandarkan kepada Rasulullah. Dan kadang itu hal yang diperbolehkan, ada kadang kalanya tidak diperbolehkan kalau itu bertentangan. Kalau tidak bertentangan, maka kalau disandarkan kepada Rasulullah diperkenankan. Tetapi kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, maka itu hal yang dilarang. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian, ini tentang 10 hari terakhir kita lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita masing-masing. Kalau mampunya di rumah, ya di rumah. Kalau mampu di masjid, di masjid. Ibadah itu tidak hanya di masjid, tetapi ibadah itu juga di rumah. Ibadah itu di mana saja, tidak hanya di masjid. Ibadah itu bisa di jalan dengan menebarkan senyum. Ibadah itu bisa di jalan dengan menghilangkan, mungkin ada batu besar di jalan, mungkin ada duri, mungkin ada apa saja yang mengganggu jalan, kita singkirkan, itu termasuk ibadah. Dan di mana saja kita menanam kebaikan ketika di dunia ini, tentu Allah akan membalas yang terbaik di akhirat kelak. Dan dunia ini tempat untuk menanam kebaikan, bukan untuk tempat kita tinggal. Dan kita itu musafir yang akan kembali kepada rumah kita masing-masing di akhirat kelak. Ketika kita sudah dikatakan musafir, panjenengan perjalanan kemana saja, kalau ditanya sudah sampai di suatu tempat yang indah, sudah tinggal di sana misalnya 10 hari, tentu kalian akan kangen tempat tinggalmu yang asal. Misalnya di Jatiteken punya rumah sudah puluhan tahun, ataupun baru hitungan beberapa tahun, tetapi sudah rumahnya sendiri, panjenengan rekreasi ke tempat yang indah, dan di sana tinggal 10 hari, kira-kira marem enggak 10 hari di sana? Tetapi kalau di rumahnya sendiri puluhan hari, puluhan tahun tidak marem-marem, terus dikangeni.
ketika 10 hari ke tempat rekreasi yang indah, akhirnya pun marem dan akhirnya ingin kembali ke rumahnya. Begitulah musafir. Dan kita ini semua musafir dan tujuan kita adalah akhirat, maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Amalan sekecil apapun yang kita bisa perbuat. Karena amalan kecil ini kadangkala nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang masuk surga dengan rahmatnya Allah berdasarkan dengan dekatnya amal perbuatan baik. Ketika beramal baik, maka disitulah rahmat Allah akan mendekat. Ketika orang tidak beramal baik, maka rahmat Allah akan menjauh. Tetapi amal itulah yang akan mendekatkan rahmat kepada rahmatnya Allah, yang akan menjadi ridhonya, akan dimasukkan surganya. Tetapi bukan sekali-kali amal itu yang menjadikan seseorang masuk surga. Tetapi karena amal baik itu dekat, amat dekat dengan rahmat. Maka ketika kita menginginkan rahmat pertolongan Allah dengan berbuat baik, sekecil apapun. Karena memang sebagian dalam cerita waktunya sudah habis, ada seseorang yang beramal kecil yang memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sementara ini yang kita sampaikan waktunya sudah selesai, sudah habis. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita untuk mendorong kita lebih giat dalam beribadah di 10 hari. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.